atau jarak peta, yang mana tugas ini atau video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Komputasi yang diajarkan oleh Bapak Sugianto Sulistiono, dosen Fisika UNER. Baik, langsung saja menuju ke program yang sudah saya buat dengan Delphi 7. Ini adalah programnya, project 1. Di sini ada dua form 1 dan form 2. Form 1 di sini nanti untuk menentukan jarak dari satu titik menuju ke titik selanjutnya. Kemudian yang form 2 ini adalah untuk proses randomisasi rute atau langkah dari peta, seperti itu. Pada form 1 ini terdapat image peta yang di dalamnya ini sudah saya tandai untuk masing-masing simpangannya. Di sini nanti untuk proses jalan dari rute peta dari satu titik ke titik selanjutnya di random seperti itu. Nah, di sini juga ada parameter sumbu X, sumbu Y. Di sini ada titik awal, nanti berapa sumbu X dan sumbu Y-nya, titik akhir berapa sumbu X dan sumbu Y-nya, dan nanti jaraknya. Jadi nanti ketika contoh dari titik ini A0299 diklik sebagai titik awal, nanti akan muncul di label 6 dan 7 berapa X dan Y-nya. Ketika ditarik sampai A0200 dan dilepas, maka akan ada titik akhir. Nah, dari sini sampai sini jaraknya berapa ditampilkan pada sini. Baik, untuk melihat codingannya kita lihat. Ini codingannya berada di unit 1. Ini variabelnya ada X1, X2, Y1, Y2, X1, Y1 ini untuk sumbu X1, sumbu Y1 titik awal, X2, Y2 untuk titik akhir, XY real nanti untuk ke berubah ke radiannya, D dan jarak ini untuk memproses ke bentuk jarak. Nah, kita pakai dua konstanta, ada dpc ini dot per centimeter dari peta tadi itu sekian 0,01707, kemudian radian ini untuk merubah ke bentuk radian atau sudut dengan nanti dikalikan radian. Oke, yang pertama adalah ketika proses klik. Jadi nanti di form 1 ini ada main menu proses dan keluar. Nah, ketika main menu proses diklik, maka form 2.show nanti akan muncul di yang form 2 ini. Selanjutnya, prosedur selanjutnya adalah keluar 1.click, yaitu ketika menu keluar ini diklik, maka form 1 dan form 2 yang sudah berjalan itu akan close seperti itu. Nah, prosedur selanjutnya adalah image mouse down. Ini dari event. Ini ada nah, ini ada event, ada mouse down, ada mouse up. Nanti untuk mouse down-nya ini ketika diklik ya, maka akan ada X1, ada Y2 yang akan ditampilkan pada label 6 dengan format 0,000, 3 angka di belakang koma. Nilainya adalah X dikalikan radian karena dibentuk radian. Dan di label 7 juga sama, Y dikalikan radian, seperti itu. Kemudian di image mouse up, jadi nanti ketika mouse-nya, kursornya itu diklik, digeser, kemudian dilepaskan. Nah, pas dilepaskan ini akan muncul X2 dan Y2 sebagai sumbu X, sumbu Y yang ditampilkan pada label 8 dengan format 0,000, 3 angka di belakang koma, X dikalikan radiannya. Kemudian label 9 ya kan, Y dikalikan radian. Nah, dari X1, Y1, X2, Y2 kita bisa cari rumus jaraknya dengan rumus D. D ini rumusnya adalah akar dari X1 min X2 kuadrat Y1 min Y2 kuadrat. Kalau dalam Delphi SQRT ini akar dari SQR X1 min X2 tambah SQR Y1 min Y2. Nah,
untuk jaraknya seperti ini ya, jarak titik 2 sama dengan D dibagikan dpc kali 100 dikalikan 100 karena nanti bentuknya adalah meter. Nah, jarak ini nanti ditampilkan pada label 10. Nah, label 10 akan menampilkan jarak dengan format seperti ini. 0,00 ini 2 angka di belakang koma dan satuannya adalah meter. Seperti itu. Jika di run hasilnya seperti ini. Klik sebagai titik awal, digeser sampai titik selanjutnya, dilepas, maka akan ada titik awal sekian yang tadi di A0298 ya, kemudian terus di titik akhir 94 ini di akhirnya seperti ini, kemudian ini adalah jaraknya seperti itu, 77,01 meter jaraknya. Selanjutnya adalah form 2. Form 2 ini adalah berisi randomisasi langkahnya. Jadi ada ujung, ada pangkal. Ini adalah data ujung dan pangkal yang sudah saya datakan dari ujungnya sampai pangkalnya, dan kita masukkan pada ujung dan pangkal. Di sini ada tombol save. Save ini adalah untuk meng-save ujung dan pangkalnya. Dan ada titik awal, adalah titik awal mulai dia jalan, kemudian ada ya langkahnya 7. Nanti dari titik awal ini akan masuk di memo 3 ini ke titik berapa saja, yang ke simpangan berapa saja yang bisa dituju. Nanti dari beberapa simpangan ini ada salah satu simpangan yang dituju. Nah, ini menggunakan proses randomisasi. Nanti dari yang dituju ini akan ditampilkan pada memo 4 hasil langkah. Nah, seperti itu. Jadi ada dua proses manual dan proses otomatis. Untuk proses manual di sini, jadi nanti secara manual jalannya, mulai dari titik awal pertama, ketika di jalan maka akan tampil satu langkah. Langkah selanjutnya, kemudian jalan lagi, baru langkah kedua. Langkah selanjutnya, kemudian langkah selanjutnya, jalan lagi, maka akan langkah selanjutnya secara manual satu persatu. Dan kalau yang proses otomatis itu adalah 50 langsung otomatis. Jadi ketika di titik awalnya berapa, di sini di edit 1 dikasih titik awal, kemudian akan langsung tampil secara otomatis 50 langkah. Baik, kita langsung saja tinjau di unit 2 ini untuk form 2 codingannya atau sintaknya. Oke, di sini kita ada variabel i integer dan juga awal string, yang mana string ini maksudnya adalah awal dari titik 1 ini sebagai awal di sini ya. Baik, save button. Nah, di sini adalah button save ini. Codingannya adalah seperti ini. Jadi memo1.line.save to file. Jadi nanti dari yang memo 1 itu akan data yang sini akan di save ke ujung.txt, kemudian yang memo 2 akan di save ke pangkal.txt. Nanti setelah ke save akan ada data tersimpan, akan show message data tersimpan. Kemudian ada selanjutnya adalah from create. From create ini adalah untuk, jadi nanti ketika form 2 itu muncul, maka akan secara otomatis ya, akan secara otomatis itu nanti data di ujung txt dan pangkal txt nanti berada pada memo 1 dan memo 2. Memo 4.clear maksudnya adalah apa yang memo 4 nanti itu tidak ada data di situ ketika create, jadi kosong. Nah, di jalan manual di sini ada selanjutnya adalah jalan manual button click. Jadi adalah yang ini. Di button jalan ini codingannya seperti ini. Kita menggunakan variabel i dan j integer. Nah, begin. Nah, kita menggunakan randomize. Kemudian memo 3.clear. Jadi memo 3 di-clearkan dulu. Dan awal ini adalah pada edit 1.tag. Ini
for i. Nah, i adalah integer, jadi kita menggunakan for to do for 0 sampai memo 1 len min 1. Jadi dari 0 sampai memo baris memonya itu min 1 do. Kemudian bikin if memo 1.len string i sama dengan awal. Jadi ketika di baris memo 1 itu sama dengan nilai di baris memo 1 itu sama dengan di edit 1.text atau di variabel awal, maka nanti pada memo 3, pada memo random langkah ini akan ditampilkan yang berada pada memo 2 atau berada di baris memo 2 seperti itu. N J ini adalah variabel, ini J sama dengan random range. Jadi untuk merandom range memo 3, jadi nanti dari data yang tampil di memo 3 akan dirandom. Nah, dan nanti hasil randomannya nanti akan dimunculkan pada edit 2.text di sini sebagai jalan yang dituju, seperti itu, seperti edit 2.text memo 3.len.string ij memo 4. Nah, dari yang edit 2 nanti akan ditampilkan pada memo 4.len.add langkah sama dengan edit 2.text, seperti itu. Nah, prosedur selanjutnya adalah langkah selanjutnya. Di sini adalah yang ini, button langkah selanjutnya. Ini adalah untuk mengubah dari edit 1 menjadi edit 2. Jadi nilai dari edit 2 nanti di sini akan berpindah ke edit 1, seperti itu. Sintaknya edit 2.text sama dengan edit 2 sama dengan edit 2.text. Button 4 ini adalah ini jalan secara otomatis 50 langkah. Nah, sama seperti yang jalan manual codingannya, cuma ada langkah, ada variabel tambahan langkah. Yang variabel tambahan langkah ini adalah untuk proses repeat until. Jadi di repeat sampai until langkah sama dengan 50, karena secara otomatis 50 langkah. Nah, ini sama langkahnya, langkah T2 sama dengan langkah plus 1. Jadi nanti mulai dari langkah 0 atau langkah 1, langkah selanjutnya langkah ketiga, 4, 5 dan sampai 50 langkah. Sama awal for i 0 to memo 1.len.count min 1 do begin if memo 1.len string i sama dengan awal atau sama dengan di edit 1.text, maka ditampilkan pada memo 3. Setelah itu J ini untuk merandom yang berada di memo 3.len, ini ditampilkan pada edit 2.text. Ini apa yang berada di memo 3.len. Setelah itu dari hasil edit 2.text ini, hasil dari random range tadi itu ditampilkan pada memo 4.len dengan formasi atau dengan bentuk langkah keberapa sama dengan edit 2.text, dan akan secara langsung dari satu langkah, kemudian yang di edit 2, nilai di edit 2 akan ke edit 1, selanjutnya edit 2 akan edit 1, begitu selanjutnya sampai until 50 langkah. Kemudian di button selanjutnya ini adalah button atur ulang. Ini edit 1, edit 2, memo 3 ini di-clearkan semua untuk bisa diisi ke data yang selanjutnya, seperti itu. Nah, seperti itu sintak di form 2. Coba kita run. Nah, dari proses ini akan keluar form 2. Nah, di sini ada ujung, ada pangkal, ya sudah saya masukkan datanya dari file saya, file ini Excel. Nah, save ini adalah ketika diklik dia akan nge-save dan akan data tersimpan. Oke. Kita awal kita coba ini ya, secara manual jalan. Nah, yang dituju adalah 3. Langkah selanjutnya kan ke atas 3-nya jalan. Nah, langkah selanjutnya jalan, selanjutnya jalan, selanjutnya jalan. Seperti ada proses manual, langkahnya manual satu persatu. Sedangkan untuk proses otomatis
seperti ini. Dari langkah 1 sampai langkah 50 secara otomatis. Baik, demikian untuk program randomisasi dari langkah atau jalur peta dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.